Program nepotisme juga berlaku di timnas Spanyol dan Prancis menjadi unggulan kedua di berbagai lembaga top survei. Bermain di Piala Dunia 2026 sepertinya sangat sulit untuk PP, tapi tidak untuk seorang robot Abang Ronald. Salam sehat untuk para legenda penonton sepak bola. Anak cerita dikit nih. Bahas apa kita hari ini, Bang? Bahas kans tim besar untuk menjuarai Euro 2024 part 2. Kemarin di part pertama, di video kemarin kita sudah membahas dua tim, yaitu Inggris dan tuan rumah Jerman. Nah, di part kali ini kita akan coba bahas 3 negara yang menjadi 5 unggulan teratas. Yang pertama yang kita bahas tim unggulan keempat di survei, yaitu timnas Spanyol. Spanyol tergabung di grup B bersama Kroasia, Albania, dan Italia. Grup ini digadang-gadang di Euro kali ini adalah grup neraka karena ditempati oleh juara bertahan Euro, yaitu Italia. Terus juga ada Kroasia, kita tahu dia juga pernah menjadi finalis Piala Dunia sebelum ditaklukkan oleh Prancis. Jadi di grup ini akan sangat sengit dan saya memprediksi Albania akan menjadi lumbung gol di grup ini. Dan saya juga memprediksi Spanyol akan melenggang dengan mulus dengan bersama Kroasia, dan saya memprediksi Italia akan gugur di grup ini. Walaupun Italia sebagai juara bertahan, tapi saya memprediksi di grup ini Italia akan tersingkir karena di materi Italia tidak mumpuni di tahun ini. Untuk para pemain yang dipanggil oleh De La Fuente, mungkin tidak ada kejutan untuk timnas Spanyol. Yang menjadi kejutan adalah 3 pemain yang dicoret oleh De La Fuente. Yang pertama Cubarsí dari Barcelona, Marcos Llorente dari Atletico Madrid, dan satu lagi Isco Alarcón yang dicoret. Itu sangat menjadi kejutan karena musim ini mereka bermain sangat bagus di timnya mereka masing-masing. Cubarsí menjadi duet yang sangat bagus di lini pertahanan Barcelona bersama Ronald Araujo, dan Isco Alarcón menjadi roh permainan Real Betis. Dan Marcos Llorente kita tahu di setiap musim menjadi tulang punggungnya Atletico Madrid. Jadi tidak dipanggilnya ketiga pemain itu sangat kontroversi. Apalagi pemain-pemain gelandang yang dipilih oleh De La Fuente seperti Fabian Ruiz adalah pemain cadangan di Paris Saint-Germain. Saya lebih memilih sebenarnya Isco yang dipanggil daripada Fabian Ruiz, tapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh De La Fuente. Mungkin dia memiliki taktikal sendiri, apalagi ini turnamen besar utamanya melatih sebuah tim. Setelah Enrique dipecat, dia resmi menggantikan Luis Enrique di tonggak kepelatihan timnas Spanyol. Terus juga yang jadi catatan saya adalah seorang pemain yang sangat hebat. Mungkin bagi fans Barcelona hebat ya, kalau bagi kami tidak, yaitu Ferran Torres. Ferran Torres ini bermain bagaimanapun dia pasti selalu dipanggil timnas Spanyol. Dia ini kalau bahasa kita di sini adalah titipan dari Luis Enrique, karena dia ini selalu dipanggil. Walaupun di Barcelona dia selalu menjadi cadangan, mungkin cadangan kelima dia, apa cadangan keenam dia di Barcelona, saya tidak tahu. Karena Ferran Torres ini kalau formasi intinya Barcelona, Lewandowski sebagai penyerang, Raphinha winger kiri, dan Yamal winger kanan. Apabila Yamal cedera atau Raphinha cedera, Gavi atau Pedri yang digeser mendampingi para penyerang. Jadi Ferran Torres ini cadangan kelima atau keenam. Tapi nasib Ferran Torres ini sangat bagus di timnas Spanyol karena dia memiliki istri yang notabene adalah anak kandung Luis Enrique. Jadi program nepotisme juga berlaku di timnas Spanyol rasanya, karena Ferran Torres ini pemain yang biasa-biasa tapi selalu dipanggil. Untuk mungkin formasi yang akan diterapkan oleh De La Fuente, mungkin mereka akan bermain dengan 4-3-3. Terus juga mengapa 4-3-3 tidak seperti Spanyol yang biasanya 4-2-3-1? Karena Spanyol tahun ini tidak ada gelandang kelas dunia selain Pedri ya.
Selain Pedri, gelandang mereka adalah gelandang amatir, gelandang tim-tim papan tengah. Jadi gelandang timnas Spanyol dibanding 2010, 2012 sangat jauh. Karena di tahun-tahun 2010 dan 2011 pemain cadangan timnas Spanyol aja memiliki rating yang sama dengan pemain inti seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dengan cadangan David Silva, Xabi Alonso, mereka sama, Santi Cazorla. Tapi tahun ini, di Euro tahun ini, mereka tidak memiliki gelandang yang bagus. Hanya Pedri mungkin gelandang kelas dunia. Jadi mereka akan bermain dengan 4-3-3 dengan, saya pikir Unai Simon akan kembali menjadi kiper, bukan David Raya. Walaupun David Raya sangat bagus di Arsenal, saya merasa Unai Simon lebih bagus karena Unai Simon memiliki passing yang lebih bagus daripada Raya. Terus di bek kanan akan ditempati oleh Dani Carvajal, dan di bek tengah Emerick Laporte akan berduet dengan Nacho Fernandez, dan di kiri akan Grimaldo musim ini sangat bagus di Bayer Leverkusen. Mungkin di tengah akan ditempati oleh jenderal gelandang kelas dunia yang akan menemani Pedri, mungkin Rodri tipikal gelandang penyeimbang, gelandang bertahan yang bisa menguasai bola. Jadi Rodri akan menjadi tandem yang bagus untuk Pedri. Mungkin juga De La Fuente di 3 pertandingan terakhir menempatkan Fabian Ruiz sebagai trio lini tengah Spanyol. Memang terlalu banyak kurangnya Fabian Ruiz, tapi dengan adanya Pedri dan Rodri, mungkin Fabian Ruiz akan berkembang di lini tengah. Dan di lini depan mungkin di kiri akan ditempati oleh Nico Williams dan Alvaro Morata di tengah, dan di kiri Yamil Yamal. Dan di pelampisnya adalah sang nepotisme Ferran Torres. Nah, mungkin peluang Spanyol untuk lolos di grup ini sangat besar. Saya menjagokan Spanyol akan lolos dengan Kroasia di grup ini. Walaupun di pertandingan pertama Spanyol akan menghadapi Kroasia, tapi saya tetap menjagokan Spanyol. Dan untuk timnas selanjutnya yang ingin kita bahas adalah timnas Prancis. Timnas Prancis menjadi unggulan kedua di berbagai lembaga top survei. Jadi Prancis memiliki misi untuk menjuarai Euro musim ini. Apalagi dia tergabung di grup yang tidak begitu sulit menurut saya di atas kertas, karena mereka akan tergabung di grup bersama Austria, Polandia, dan Belanda. Mungkin di grup ini Prancis akan menjadi juara grup dan ditemani oleh Belanda. Mungkin yang jadi batu sandungan adalah Polandia, dan saya memprediksi Austria akan menjadi bulan-bulanan di grup ini. Nah, terus juga yang menjadi sorotan untuk materi pemain yang dipanggil di Desa, mungkin yang menjadi sorotan adalah satu pemain, N'Golo Kante. N'Golo Kante tiba-tiba dipanggil kembali. Mungkin di Desa masih tidak bisa move on dengan kehebatan N'Golo Kante di berbagai turnamen sebelumnya. Jadi dia memanggil N'Golo Kante mungkin menjadi penyeimbang di lini tengah dan menjadi mentor untuk para pemain muda seperti Aurelien Tchouaméni, Camavinga yang masih sangat muda. Jadi Kante dipanggil, apalagi Kante juga tidak begitu menurun performanya. Jadi pemilihan Kante juga sangat bagus. Tapi yang jadi persoalan, gelandang Prancis sangat banyak yang berposisi sebagai gelandang. Jadi pemilihan Kante sangat aneh, mungkin dari berbagai sudut pandang pengamat. Tapi untuk saya pribadi, pemilihan Kante sangat bagus. Terus juga Prancis datang ke Jerman dengan pemain dengan rata-rata umur yang sangat muda, yaitu 26,8 tahun. Jadi Prancis tahun ini sangat siap untuk menjuarai Euro. Apalagi di setiap lini pemain Prancis memiliki rata-rata umur yang sangat bagus, terus juga memiliki rating pemain di setiap lininya sangat bagus. Mungkin pemain-pemain tua yang saya catat paling ada 3 pemain, yaitu Giroud, N'Golo Kante, dan Antoine Griezmann. Selain itu pemainnya memiliki rata-rata umur masa kemasan mereka. Jadi Prancis sangat diunggulkan untuk turnamen kali ini. Mungkin dia akan sangat bersaing dengan Inggris, karena Inggris adalah tim unggulan pertama. Terus juga di pertandingan ini materi pemain Prancis sangat bagus. Jadi saya memprediksi Prancis akan keluar sebagai juara grup dan ditemani oleh Belanda. Dan untuk yang terakhir ingin kita bahas di sini adalah Portugis. Portugal ini menjadi tim unggulan kelima di berbagai lembaga survei.
Jadi termasuk tim unggulan. Apalagi Portugal tahun ini adalah generasi kemasan Portugal karena pemainnya merata di semua lini, terus menjadi andalan di setiap klub yang dibela. Seperti Bruno, Leao, mereka menjadi andalan. Apalagi lini belakang mereka sangat press dengan Antonio Silva dan Inacio dan kiper Diego Costa. Jadi mereka sangat diunggulkan. Apalagi mereka tergabung di grup yang tidak begitu sulit menurut saya dengan Ceko, Georgia, dan Turki. Mungkin di grup ini saya prediksi Portugal akan menjadi juara grup dan ditemani oleh Republik Ceko. Tapi kita jangan mengesampingkan kekuatan dari Turki karena Turki memiliki materi pemain yang cukup bagus. Apalagi Turki sekarang mulai melakukan peremajaan skuad dengan adanya Arda Güler dan seniornya Hakan Çalhanoğlu. Jadi mereka sangat termasuk siap untuk lolos dari grup ini. Jadi Ceko akan menjadi pesaing Turki mungkin di grup ini untuk menemani Portugal. Terus ini juga tidak ada kejutan dari Roberto Martinez dalam memanggil pemain. Pemain yang dipanggil itu sesuai prediksi banyak pihak. Tidak ada kejutan-kejutan yang dipanggil untuk Euro 2024 ini. Jadi materi pemain Portugal mungkin relatif sama dan juga Portugal masih akan mengandalkan Cristiano Ronaldo dan Pepe di Euro kali ini. Ini menjadi kompetisi ke-6 Ronaldo di Euro. Jadi apakah ini menjadi kompetisi terakhir Ronaldo kita tidak tahu ya. Tapi di kompetisi kali ini Ronaldo akan membuktikan bahwa dia masih sangat layak bermain di Eropa, mungkin juga masih layak membela tim-tim besar. Jadi untuk PP mungkin saya prediksi ini adalah menjadi turnamen terakhir PP di timnas Portugal karena untuk bermain di Piala Dunia 2026 sepertinya sangat sulit untuk PP, tapi tidak untuk seorang robot Abang Ronald karena Abang Ronald masih bisa mungkin bermain di Piala Dunia 2026, itu pun mungkin sebagai pemain cadangan. Tapi dengan pola hidup yang teratur yang dilakukan oleh Abang Ronald, dia sangat siap. Apalagi musim ini dia sudah menasbihkan diri menjadi top skor Liga Saudi Arabia dan saya yakin dia masih bisa memberikan dampak yang positif untuk timnas Portugal. Terus juga di pertandingan terakhir timnas Portugal menang 3-1 atas Irlandia dan Ronaldo mencetak brace. Jadi Ronaldo akan terus menjadi tumpuan di lini serang timnas Portugal walaupun beberapa bulan yang lalu ada sedikit kontroversi yang diberikan oleh João Cancelo. Dia memberikan statement di media bahwa Ronaldo tidak begitu vital di timnas Portugal dan Ronaldo sama dengan pemain lain. Setelah komentar itu, Martinez memberikan sanksi kepada Cancelo dengan mencoretnya di timnas Portugal dan tidak memanggilnya dalam beberapa match terakhir. Jadi mungkin Martinez ingin membuat ruang ganti timnas Portugal tetap kondusif. Tapi Cancelo tetap dipanggil timnas Portugal. Tapi saya meyakini Cancelo akan menjadi cadangan di Euro kali ini dan Nuno Mendes akan menjadi bek kiri timnas Portugal. Terus juga saya memprediksi Ronaldo akan bersaing dengan Harry Kane dan Kylian Mbappe untuk memperebutkan gelar top skor di Euro kali ini. Karena ketiga pemain ini sangat produktif di klubnya masing-masing. Jadi saya memprediksi mereka bertiga akan menjadi top skor di Euro kali ini. Terus juga saya menjagokan timnas Portugal untuk menjuarai Euro. Dengan Abang Ronald sebagai pemimpin, saya meyakini Abang Ronald bisa membawa Portugal menjuarai Euro tahun ini. Dan untuk para legenda penonton sepak bola, apabila ada saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar karena saran dan kritik para legenda bisa membuat channel kami menjadi lebih baik. Dan untuk rekan-rekan, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Bye.